Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Guritno Murtianingsih, Anita Liana Nindiasari, Siti Nurrohmah, dan Rizal Muhaimin akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam dengan subbab yang pertama, landasan ontologi filsafat pendidikan Islam, subbab yang kedua, landasan epistemologi filsafat pendidikan Islam, dan subbab yang ketiga, yaitu landasan aksiologi filsafat pendidikan Islam. Ontologi filsafat pendidikan Islam. Secara etimologi, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ontos dan logos. Ontos bermakna suatu wujud, sedangkan logos berarti ilmu. Ontologi salah satu cabang filsafat yang berbicara tentang hakikat sesuatu yang bersifat realitas. Realitas adalah kenyataan. Kenyataan tidak hanya dimaknai sesuatu yang berbentuk fisik, dapat dibuktikan dengan indera manusia, tetapi realitas adalah adanya atau wujud sesuatu yang betul-betul ada. Melalui pendidikan Islam, siswa diajarkan dengan baik konsep Tuhan yang sesungguhnya. Pengenalan kepada Tuhan dalam konteks pendidikan Islam merupakan hal utama. Untuk mengenal hakikat dari pendidikan Islam, diawali dengan mengenal metode upaya mengembangkan sistem pendidikan sehingga bisa dipahami secara utuh. Untuk mencapainya tidak dalam kerangka yang hampa. Landasan epistemologi filsafat pendidikan Islam. Mulai dari hakikat epistemologi. Mengenai epistemologi, kata epistemologi berasal dari Yunani episteme yang mempunyai arti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang juga berarti pengetahuan. Berbagai pendapat mengenai epistemologi, Amsal Bahtiar menyatakan bahwa epistemologi pada hakikatnya berusaha membahas tentang pengetahuan, yaitu yang berhubungan dengan apa itu pengetahuan dan bagaimana memperolehnya. Hal itu menunjukkan bahwa epistemologi berusaha membedah pengetahuan tentang dirinya sendiri dan berusaha mencari metode dan sumber untuk mendapatkan pengetahuan itu. Dengan itu, epistemologi Islam kiranya berbeda dengan epistemologi dalam kajian epistemologi pada umumnya. Kalau dalam tradisi Barat, ilmu pengetahuan lebih fokus pada proses pengembangan ilmu secara epistemologis, yaitu menelaah lebih jauh mengenai body of knowledge-nya sehingga diketahui sumber dan metodenya. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak cukup dikaji dengan menelaah sumber dan metodenya, tapi juga harus dikaji aspek aksiologisnya sehingga pengembangan ilmu pengetahuan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Lalu, sumber epistemologi Islam. Dalam kajian epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bersumber dari 5 sumber pokok, yaitu indera, akal, intuisi, ilham, dan wahyu. 3 sumber terakhir, yaitu intuisi, ilham, dan wahyu, sekalipun secara tajam dibedakan, tetapi bisa saja intuisi dan ilham secara substantif merupakan wahyu dalam pengertian yang lebih luas, sebab baik intuisi maupun ilham merupakan pemberian dari kekuatan spiritual. Oleh karena itu, banyak kalangan Islam yang menyebut sumber pengetahuan menjadi 3, yaitu wahyu, akal, dan indera. Juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 8, artinya ilmu pengetahuan dalam Islam selain bersumber pada akal dan indera juga bersumber pada wahyu, yaitu kitab suci. Pengetahuan yang bersumber pada ketiga sarana inilah yang menjadi petunjuk hidayah bagi segala ilmu pengetahuan. Selanjutnya, 3 ranah kebenaran. Mengenai ketiga sumber pengetahuan di atas, Islam memunculkan 3 ranah kebenaran ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang bersumber pada wahyu menghasilkan kebenaran absolut. Pengetahuan yang bersumber pada rasio menghasilkan kebenaran yang disebut kebenaran rasionalisme. Dan ilmu pengetahuan yang bersumber pada indera menghasilkan kebenaran empirisme. Kebenaran hak al-yakin lebih berkaitan dengan pengetahuan tentang nilai yang diperoleh melalui wahyu dan intuisi. Kebenaran ilm al-yakin berkaitan dengan pengetahuan tentang ide yang diperoleh melalui kesimpulan rasional,
dan kebenaran ain al-yaqin berkaitan dengan pengetahuan tentang fakta yang diperoleh melalui persepsi atau observasi. Landasan aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi sebenarnya bermaksud kepada seberapa penting atau seberapa urgentnya filsafat dalam kehidupan manusia. Menurut Knack, aksiologi memiliki 4 urgensi kegunaan, yaitu yang pertama, membantu para pendidik menjadi paham akan persoalan-persoalan mendasar dalam pendidikan. Yang kedua, memungkinkan para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga, membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan. Yang keempat, memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu sudut pandang yang konsisten secara internal dan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realistik dengan konteks dunia global yang lebih luas. Menurut Imam Bernadib yang mengutip pendapat Brubaker, mengatakan bahwa filsafat pendidikan sewajarnya dipelajari oleh mereka yang memperdalam ilmu pendidikan dan keguruan. Alasannya ialah yang pertama, berbagai masalah pendidikan selalu timbul dari zaman ke zaman yang menjadi perhatian ahlinya masing-masing. Yang kedua, orang-orang yang mempelajari filsafat pendidikan akan memiliki pandangan-pandangan yang jangkauannya melampaui hal-hal yang ditemukan secara empirik atau eksperimental oleh ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, dengan berlandaskan asas bahwa berfilsafat adalah berpikir logis, runtut, teratur, dan kritis, berfilsafat pendidikan berarti memiliki kemampuan intelektual dan akademik. Al-Syaibani secara khusus menjelaskan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam memiliki beberapa kegunaan. Pertama, filsafat pendidikan Islam dapat membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Filsafat pendidikan Islam merupakan asas bagi upaya menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan asas bagi upaya menilai keberhasilan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan sandaran intelektual bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia praksis pendidikan. Sandaran ini digunakan sebagai bimbingan di tengah-tengah maraknya berbagai aliran atau sistem pendidikan yang ada. Filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan dasar bagi upaya pemberian pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan masalah spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Pada intinya, filsafat pendidikan Islam merupakan pegangan dan pedoman yang dapat dijadikan landasan filosofis bagi pelaksana pendidikan Islam dalam rangka menghasilkan generasi baru yang berkepribadian Muslim. Generasi baru ini secara bertahap dan estafet pada gilirannya dapat membangun dan menyusun kembali filsafat yang melandasi usaha-usaha pendidikannya sehingga membawa hasil yang lebih besar. Setelah diketahui betapa penting dan urgennya filsafat pendidikan Islam, langkah berikutnya adalah mengetahui fungsi filsafat pendidikan Islam. Nur Syam dengan menukil pendapat Brubaker mengemukakan bahwa filsafat pendidikan memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi spekulatif, fungsi normatif, fungsi kritik, dan fungsi teori. Fungsi spekulatif menekankan bahwa filsafat pendidikan berusaha memahami berbagai persoalan pendidikan, merumuskan dan mencarikan hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Fungsi normatif filsafat pendidikan adalah sebagai penentu arah dan pedoman pendidikan. Tujuan pendidikan apa akan yang ditentukan, manusia model apa yang ingin dicetak,
dan norma-norma atau nilai-nilai apa yang hendak dibina. Semua ditentukan oleh filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan melakukan fungsi kritik, artinya filsafat pendidikan memberi dasar bagi pengertian kritis rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah pendidikan. Kemudian, filsafat pendidikan juga senantiasa memberikan ide, konsepsi, analisis, dan berbagai teori bagi upaya pelaksanaan pendidikan. Filsafat pendidikan selalu membentuk prinsip-prinsip umum bagi suatu praktik pendidikan. Untuk melaksanakan beberapa fungsi di atas, filsafat pendidikan senantiasa berusaha menentukan sebuah tujuan pendidikan. Melalui studi kritis terhadap teori-teori pendidikan dan teori-teori lainnya yang memiliki signifikansi pengaruh terhadap pemikiran pendidikan. Melakukan studi dan kajian terhadap berbagai persoalan kependidikan, menganalisis berbagai aliran filsafat yang mendasari filsafat pendidikan, dan menganalisis istilah-istilah dan konsep-konsep yang digunakan dalam pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.